Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 113B04 Prodi Statistika akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai gejala pusat data belum dikelompokkan. Saya Ayu Medianingsih dengan NIM 111900967. Pengertian gejala pusat data belum dikelompokkan itu apa sih? Gejala pusat data belum dikelompokkan itu ialah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dan itu akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada rata-rata hitung atau mean. Dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai-nilai hasil pengamatan X1, X2, sampai dengan Xn dibagi jumlah observasinya N. Sumber dari Antodian 1986. Rumus umumnya adalah rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Seperti yang dapat dilihat bersama, ini ada rumus dari rata-rata hitung. Lanjut, kita ke median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah itu adalah suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Nah, ini dia rumus umumnya, dapat kita lihat bersama. Ada median data ganjil dan median data genap. Bisa dilihat bersama rumusnya. Kita lanjut. Baik, langsung saja masuk ke materi modus. Modus ialah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak harus tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari satu. Adapun cara mencari modus untuk data tunggal, tinggal dilihat frekuensinya. Kemudian masuk ke dalam materi kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, sehingga terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di sini bisa dilihat gambar mencari nilai kuartil untuk data tunggal. Kemudian di sini ada mencari rumus kuartil. Untuk N ganjil, kuartil bawah Q1 sama dengan X1/4 buka kurung N tambah 1. Untuk kuartil tengah Q2 sama dengan X1/2 buka kurung N tambah 1. Tutup kurung, kemudian ada kuartil atas Q3 sama dengan X3/4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Dan untuk mencari rumus kuartil yang N-nya genap, yang pertama itu carilah nilai yang menjadi nilai tengah atau median atau Q2. Yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian sama dan menghasilkan kuartil atau kuartil atas atau Q3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Putri dari 113B04. Di sini saya akan membacakan tentang desil. Desil itu adalah cara membagi N data terturut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terturut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil. Nah, di sini ada ilustrasinya juga. Sini rumusnya I itu bilangan bulat kurang dari 10. Oke, 1 sampai 9. Nah, ini N banyaknya data.
Nah, rumusnya data I sama dengan data ke dikurangin I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Adityan. Saya dari kelas 11 3B04. Saya akan menjelaskan tentang persentil. Persentil diambil kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut, dibatasi oleh 99 nilai persentil. Di sini ada ilustrasinya. N per 100 dibagi data, N per 100 bagi data. Rumus persentil tunggal. Terus di sini ada keterangannya, I itu bilangan bulat kurang dari 100, 1, 2, 3 sampai 99. Kalau untuk N itu banyak data. Ini ada rumus persentil data tunggal. PI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 dalam kurung per 100. Ini contoh soal. Contoh soalnya, dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa mendapatkan nilai 58, 71, 75, 96, 90, 90, 82, 80, 85, 82, 98, 79, 77, 88, 82, 90, 90, 58, 88, 82. Carilah rata-rata, hitung median, modus, kuartil, Q1, Q2, Q3, desil D2 dan D3. Persentilnya itu P12 dan P16. Ini jawabannya. Jawaban untuk mencari rata-rata hitung. Rumusnya itu adalah X sama dengan X1 plus X2 plus titik-titik plus XN dibagi N sama dengan XN dibagi N. Jadi 58 ditambah 71 tambah 75 tambah 96 tambah 90 tambah 90 tambah 82 tambah 80 ditambah 85 ditambah 82 ditambah 98 ditambah 79 ditambah 77 ditambah 88 ditambah 82 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 58 ditambah 88 ditambah 82 sama dengan 1641 dibagi 2 sama dengan 820,5. Bila dibulatkan menjadi 820. Untuk itu sekian sampai di sini yang bisa saya jelaskan dari persentil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Nah, di sini dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa mendapatkan nilai 58, 71, 79, 96, 90, 90, 82, 80, 85, 82, 98, 79, 77, 88, 82, 90, 90, 58, 88, 82. Nah, di sini pertanyaannya, carilah rata-rata hitung median, modus, kuartil, Q1, Q2, Q3, desil, D2 dan D3, persentil P12 dan P16. Nah, kita langsung jawab saja. Kita mencari rata-rata hitung dengan rumus X sama dengan X1 tambah X2 ditambah XN per N sama dengan sigma X per N. Nah, di sini langsung kita jumlahkan 20 data tersebut dibagi dengan jumlah data. Dibagi 20 sama dengan 1641 dibagi 2, 820,5. Kita bulatkan saja menjadi 820. Nah, masuk ke modus. Kita urutkan terlebih dahulu angkanya supaya lebih mudah mencari frekuensi yang paling banyak muncul. Nah, di sini sudah kita urutkan dari yang terendah 58 sampai yang tertinggi 98. Nah, jadi nilai yang sering muncul di sini adalah 90 dengan frekuensi 4. Nah, untuk mediannya kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil dengan data yang terbesar. Lalu bagi frekuensi data menjadi dua bagian yang sama atau N per 2. Nah,
Di sini langsung saja ya. Nah, untuk rumus data genapnya, X sama dengan 1/2 dalam kurung N per 2 ditambah buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung. Nah, di sini kan kita disuruh membagi 2 data. Nah, di sini kan jumlah datanya 20. Nah, kalau dibagi 2 berarti menjadi 10 data ya. Nah, di sini data yang kita ambil yaitu data yang ke-10 dan data ke yang 11. Nah, langsung masuk saja ke rumusnya. Median N per 2 sama dengan 20/2 sama dengan 10. Nah, untuk median yang urutan 10 ada angka 80 dan urutan ke-11 ada angka 82. Kita jumlahkan saja dan dibagi menjadi 2 sama dengan 81. Nah, untuk kuartilnya sama seperti tadi, kita urutkan dulu data yang terkecil sampai ke yang besar. Untuk Q2-nya tadi kita sudah dapat ya yang di median. Nah, untuk Q1-nya yaitu data di sebelah kiri dibagi menjadi dua bagian lagi, dan Q3 data di sebelah kanan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, di sini kita cari letak kuartil 1, 2, 3 terlebih dahulu ya. Untuk Q1-nya kita langsung masukkan saja rumusnya 1 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Nah, di sini 1 ditambah 21/4 hasilnya 5,25, kita bulatkan menjadi 5. Nah, untuk Q3-nya 3 buka kurung N tambah 1/4. Nah, langsung saja 3 dikali 21/4. Nah, hasilnya 15,25 dibulatkan menjadi 15. Nah, langsung kita masukkan tadi ya yang Q1-nya itu urutan ke-5. Nah, untuk urutan ke-5 di sini yaitu 77. Untuk Q2-nya tadi sudah dapat di median itu 81. Jadi 81 itu berarti antara 80 dan 82. Nah, untuk Q3-nya itu tadi kan urutan ke-15, urutan 15 sendiri itu 90. Nah, untuk desil 2 dan ketiga itu langsung saja kita masukkan ke rumusnya yaitu desil 2 berarti 2 ya. 2 dikali 21/10. 42 dibagi 10 hasilnya 4,2, kita bulatkan menjadi 4. Nah, D3-nya 3 dikali 21/10 hasilnya 63 dibagi 10 sama dengan 6,3, kita bulatkan menjadi 6. Nah, jadi D2 dan D3 itu 4 dan 6. Nah, kita langsung urutkan saja ya. Tadi kan yang D2 itu urutan keempat, urutan keempat sendiri itu 75. Dan urutan ketiga sendiri, D3 sendiri itu yang ke-6, jadi 79. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.